Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang uji beda. Ini konsep dasarnya yang paling penting ya. Jadi sebelah kiri itu jika data kalian normal itu berarti kalian pakai uji itu. Sebelah kanan jika datanya nggak normal, kalian pakai uji yang ada di tabel sebelah kanan. Uji one sample t-test. Jadi uji one sample t-test itu untuk menguji satu sampel ya, untuk mencari tahu rata-rata sampel yang diteliti. Kalau datanya normal tuh pakai uji one sample t-test, tapi kalau datanya nggak normal pakai uji proporsi. Uji independent sample t-test itu yang seperti udah pernah saya jelaskan ya. Jadi membandingkan misalnya antara kelas 7A1 dengan 7A2. 7A1-nya misalnya pakai metode pembelajarannya diskusi, 7A2-nya pakai metode ceramah. Nah, itu dibandingkan. Kalau datanya normal pakai uji independent sample t-test, tapi kalau datanya nggak normal pakai uji Mann-Whitney. Uji per sample t-test itu sampelnya yang diteliti adalah sampelnya sama. Jadi misalnya kelas 7A1 setelah e-learning nilainya bagaimana dan dibandingkan dengan nilainya ketika sebelum ada e-learning. Kalau datanya normal pakai uji per sample t-test, tapi kalau datanya nggak normal pakai uji Wilcoxon. Nah, kalau uji ANOVA itu membandingkan lebih dari 2 grupnya atau kelompoknya. Kalau datanya normal pakai uji ANOVA, kalau datanya nggak normal pakai uji Kruskal-Walsh. Nah, misalnya membandingkan 7A1, 7A2, dan 7A3. 7A1 pakai metode Jigsaw, 7A2 pakai metode ceramah, 7A3 pakai metode diskusi, misalnya seperti itu dibandingkan. Nah, lebih dari 2 kan, itu pakai uji ANOVA. Tapi kalau datanya nggak normal, pakai uji Kruskal-Walsh. Oh ya, lupa. Yang ini, uji one sample t-test ini digunakan jika datanya adalah interval atau rasio. Kalau misalnya data kalian normal, tapi itu bukan interval atau rasio, misalnya ordinal, kalian tetap pakai uji proporsi walaupun data kalian normal. Gitu ya. Oke, ini datanya dari Excel, langsung di copy seperti biasa ya. Di copy di sini, di copy paste, dimasukkan sini. Nah, langkah pertama kita uji dulu data ini normal atau enggak. Untuk menentukan kita pakai uji one sample t-test atau pakai uji yang satunya lagi, yang uji proporsi. Nah, ini kita harus uji dulu normal atau tidak. Ya, kita klik analyze, deskripsi statistik, kita pilih explore. Nah, ini nilainya sebenarnya tadi gini, ntar saya bacain dulu ya biar kalian nggak bingung. Nah, nilainya kalian masukin ke dependent list. Ini kalian klik plots-nya, ini kalian centang normality plots with test-nya, klik continue, terus klik OK. Oke, sudah. Nah, ini udah. Kemudian ini kalian lihat yang ini ya, Shapiro-Wilk yang signifikan. Ini kan hasilnya 0,4. Nah, ini kalian analisa. Oke. Ini ya, yang bawah ini untuk normalitas. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka data normal. Kalau kurang dari 0,05 maka data tidak normal. Nah, ini datanya hasilnya 0,4. Berarti datanya normal karena lebih dari 0,05. Nah, untuk berikutnya pengujian dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test. Jika nilai signifikan atau telltale-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan totalnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Misalnya, HA-nya jika nilai rata-rata belajar siswa yang aktif di BEM tidak sama dengan nilai 75. Nah, kita analisa dulu ya. Tadi normal kan, berarti pakai one sample t-test. Analyze, compare mean,
one sampel t-test. Nah, ini kalian masukkan nilainya di sini. Ini tadi 75 karena tadi di H-nya kan udah kita tentukan bahwa nilainya titik 75 gitu kan. Nah, terus kalian tinggal klik aja oke. Kemudian kalian analisa. Nah, ini kalian lihat ya. Hasilnya signifikan totalnya 0,031. Nah, sekarang kita interpretasikan 0,03. Berarti kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti HA diterima. Karena nih HA-nya bunyinya gimana? Nilai rata-rata belajar siswa yang aktif di BEM tidak sama dengan nilai 75. Berarti HA-nya diterima. Berarti nilai rata-rata anak yang aktif di BEM itu tidak sama dengan nilai 75. Karena H0-nya ditolak, maka HA-nya diterima. Nah, sekarang kalian lihat. Mana tadi? Ini ya. Dah. Ini ya tadi 0,03, berarti di bawahnya 0,05. Kalian lihat rata-ratanya 7, 7,8. Berarti memang nilai rata-ratanya tidak 75. Paham ya? Oke, sekian dari saya untuk uji one sample t-testnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.